Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Tanmiyah TV dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kita untuk berusaha dan bekerja, dan Nabi SAW menganjurkan kita pula untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki, menafkahi diri sendiri dan keluarga kita. Serta Islam sangat membenci perilaku-perilaku yang bersifat malas, enggan bekerja dan tidak ingin mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian bumi ini mudah untuk dilalui. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di permukaan bumi ini, wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa ilaihin nusyur, engkau semua akan dikembalikan kepada Allah. Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau, ay fasiru haitsu syi'tum min aqtariha. Maksud daripada ayat ini, kata Ibn Katsir, yaitu ayat ini memerintahkan kita untuk berjalan di permukaan bumi ini dimanapun yang kita inginkan. Wa taraddadu fi aqalimiha wa arja'iha, dan hendaklah kalian malang melintang di permukaan bumi ini di berbagai sisinya. Fi anwa'il makasib wa tijarat, untuk menggeluti berbagai macam jenis usaha dan perdagangan serta bisnis. Berarti ayat ini menurut Ibn Katsir rahimahullah ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berusaha bekerja dimanapun tempat itu dengan melaksanakan usaha-usaha dan pekerjaan yang halal. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Hakim, hadis ini adalah hadis sahih daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya orang, ayyul kasbi atyab, wahai Rasulullah, pekerjaan apa sih yang paling bagus? Kemudian Rasulullah menjawab, amalur rajul biyadih, pekerjaan yang paling bagus itu adalah usaha seseorang mencari rezeki dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan segala jenis jual beli yang mabrur, segala macam jual beli yang baik. Berarti dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya pekerjaan yang paling baik yang disebutkan oleh Rasulullah adalah pekerjaan yang kita kerjakan dengan tangan kita sendiri, hasil yang kita dapatkan dengan jerih payah kita sendiri, dan jual beli yang baik. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan jual beli yang baik? Atau dalam hadis Rasulullah menyebut dengan istilah bai'un mabrur atau wa kullu bai'in mabrur, segala macam jual beli yang baik. Apa yang dimaksud di sini? Kemudian kata ulama, wal bai'ul mabrur ma laysa fihi ghishun wala khida' wala yukhalif asy-syara'. Menurut ulama, bai'ul mabrur, jual beli niaga yang baik itu 3 syaratnya, yaitu laisa fihi ghish, tidak ada di dalamnya unsur kecurangan, wala khida', tidak ada unsur penipuan, wala ma yukhalif syara', dan tidak ada pula di dalamnya segala macam yang melanggar aturan syariat. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai usaha yang paling baik, dan bisnis yang paling baik adalah bisnis atau usaha pekerjaan yang kita lalui
di dalamnya tidak ada kecurangan, tidak ada penipuan, dan tidak ada hal yang melanggar syariat. Nah, kemudian jemaah sekalian rahmati Allah, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah yang sering kita baca, ayat 10, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis shalah. Kalau salat Jumat itu sudah selesai, maka setelah salat Jumat kata Allah, fantashiru fil ard, maka hendaklah kalian bertebaranlah di permukaan bumi. Sehabis salat kita disuruh bertebaran di permukaan bumi untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dan karunia Allah. Berarti ayat ini memerintahkan kepada kita kaum muslimin, setelah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah, hal-hal yang dibebankan oleh syariat kepada kita, maka setelah itu kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh kita hanya berdiam diri, akan tetapi kita diperintahkan untuk bertebaran di permukaan bumi ini untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, bahwasanya ternyata di dalam Islam melakukan pekerjaan, usaha, niaga itu satu hal yang sangat penting. Dan ternyata menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meletakkan pekerjaan, usaha, niaga itu posisinya setelah berjihad fisabilillah. Makanya kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma min makanin ahabbu ilayya an ya'tiyani fihi ajali ba'dal jihad fi sabilillah illa an akuna fi tijarah abi'u wa ashtari." Kata Umar, tidak ada satu kondisi yang aku harapkan ajalku menjemputku setelah aku berjihad fisabilillah, ialah aku berharap aku mati di dalam keadaan aku melakukan perbuatan niaga dan di situ aku menjual atau membeli. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, kondisi yang aku harapkan aku wafat adalah ketika aku berjihad fisabilillah. Itu cita-cita utamaku dan itu adalah apa yang aku harapkan yang paling tinggi. Nah, kemudian kata beliau, kalaupun aku tidak ditakdirkan Allah wafat dalam rangka berjihad fisabilillah, aku ingin wafat dalam kondisi bekerja, berusaha atau berniaga. Dan ternyata kata para ulama, hal itu beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil ayat 20. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah. Di manusia yang lain, di antara mereka ada yang berjihad, di antara mereka ada yang salat, di antara mereka ada yang melakukan ibadah ini dan itu, namun Allah memuji wa akharuna yadribuna fil ard. Sebagian yang lain kata Allah, mereka berusaha menempuh perjalanan di permukaan bumi ini, yabtaghuna min fadlillah, mereka mencari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, ini kita lihat ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu kita kenal dia seorang ulama, dia seorang alim, dia seorang khalifah, dia seorang zahid, seorang sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata beliau memiliki satu pemahaman bahwasanya bekerja, berusaha termasuk bagian yang sangat penting dari Islam dan itu bagian daripada ibadah yang sungguh luar biasa. Kemudian kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik melebihi apa yang dia dapatkan dari hasil jeripayah tangannya sendiri. Wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam, beliau pun makan daripada hasil jeripayah tangan beliau sendiri. Maka di sini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwasanya
pekerjaan atau makanan yang paling bagus untuk kita konsumsi adalah makanan yang kita hasilkan dari jerih payah kita sendiri. Dan ternyata seluruh Nabi dan Rasul mereka juga menggeluti pekerjaan dan usaha masing-masing. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna atyab ma akaltum min kasbikum, sesungguhnya hasil yang paling bagus yang kalian makan adalah hasil daripada jerih payah kalian sendiri. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya bekerja, berusaha di dalam Islam merupakan satu hal yang sangat istimewa. Rasulullah menyebutkan ini adalah makanan yang paling bagus untuk kalian konsumsi. Ini menunjukkan betapa istimewanya hasil makanan yang kita dapatkan dari pekerjaan yang kita geluti sehari-hari. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, ada seseorang yang bernama Ali bin Fudail. Beliau berkata, sami'tu abi wa huwa yaqul li ibni Mubarak. Ali bin Fudail ini punya ayah. Ayahnya itu semasa hidupnya atau hidup sezaman dengan Abdullah ibn Mubarak. Kita tahu Abdullah ibn Mubarak adalah seorang ulama besar, beliau seorang pejuang dan beliau adalah pengusaha hebat. Nah, kemudian ayahnya Ali bin Fudail ini berkata kepada Abdullah ibn Mubarak, dia katakan, anta ta'muruna bizuhud. Hai Ibnu Mubarak, engkau perintahkan kami untuk hidup zuhud, hidup sederhana, wal bulghah, hidup sekedarnya aja. Wa naraka ta'ti bil bada'i min biladil Khurasan ila baladil haram. Tapi kami lihat kamu itu bawa barang niagaan dari Khurasan, dari Afghanistan, engkau bawa sampai ke negeri haram, ke Mekkah Al-Mukarramah untuk engkau jual. Kaifa dzalik? Gimana itu? Jadi menurut beliau seakan-akan ada satu kontradiksi apa yang diucapkan oleh Ibnu Mubarak untuk bersikap zuhud, sederhana, sekedarnya saja, tapi ternyata dia melihat Ibnu Mubarak ini malah jualan dan berniaga. Dan berniaganya enggak tanggung-tanggung. Dia ambil barang dari Khurasan. Nah, dulu adalah disebut dengan Khurasan, sekarang adalah negeri Afghanistan dan Iran. Nah, beliau membawa barang-barang itu dari sana, kemudian dijual di tanah haram, dijual di Mekah. Dan ini satu hal yang sangat aneh menurut beliau. Harusnya bersikap zuhud, tak usah jualan, tak usah ini, tak usah itu. Lalu Ibnu Mubarak memberikan jawaban, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, innama af'alu dha, sesungguhnya aku melakukan perbuatan seperti ini, kata beliau. Yang pertama, li asunu bihi wajhi, supaya aku menjaga kehormatan wajahku, supaya aku bisa menjaga muka, supaya aku bisa menjaga wajahku. Wa ukrimu bihi 'irdi, dan supaya aku bisa menghormati atau menjaga kehormatan diriku. Wa asta'inu bihi 'ala ta'ati rabbi, dan dengan hasil jualan ini aku bisa gunakan supaya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban Abdullah ibn Mubarak sungguh luar biasa. Kata beliau, aku melakukan perniagaan, jualan. Kalau zaman sekarang ini dianggap sudah jualan antar negara, sudah berbeda negara, ekspor impor kalau zaman sekarang. Ketika ditanya, engkau mengapa melakukan hal itu? Kata beliau, tujuannya tiga. Yang pertama, li'asuna bihi wajhi, supaya aku menjaga kehormatanku, menjaga mukaku, menjaga wajahku. Wa ukrimu bihi 'irdi, yang kedua untuk menjaga kehormatan diriku. Yang ketiga, wa asta'inu bihi 'ala ta'ati rabbi, supaya hasilnya itu bisa aku gunakan untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, sungguh kita lihat betapa ulama-ulama terdahulu sangat luar biasa di dalam berusaha, bekerja, dan bahkan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah termasuk ulama di kalangan sahabat. Kata beliau, inni la akrah an ara rajul farighan la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah aku sangat benci, ya sesungguhnya aku sangat membenci seseorang yang
pengangguran. Dia orang yang kosong, pengangguran, tidak bekerja untuk dunia dan juga tak bekerja untuk akhirat. Tidak dapat dunia, tak dapat akhirat. Kata Ibnu Mas'ud, aku benci orang seperti itu. Jadi bahwasanya beliau menganjurkan supaya kita kaum muslimin bukanlah orang yang menganggur, bukanlah orang yang tidak memiliki pekerjaan, akan tetapi kita berusaha bekerja, karena itu semua bagian daripada tuntutan agama kita. Kemudian terakhir Abu Qilabah, kita tahu beliau adalah seorang ulama besar. Kata beliau, la'an araka tatlub ma'ashaka ahabbu ilayya min araka fi zawiyatil masjid. Kata Abu Qilabah, aku melihat engkau mencari rezeki bersusah payah, itu lebih aku sukai daripada engkau hanya berdiam diri di pojok masjid. Nah, kita lihat masjid adalah tempat yang paling bagus, tempat yang paling mulia, akan tetapi buat pengangguran itu tidak dianjurkan oleh para ulama. Bahwasanya masjid baik tapi bukan untuk orang-orang yang tak memiliki pekerjaan. Kita dianjurkan untuk berusaha bekerja, setelah itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang kita dapatkan bisa kita gunakan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.